Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Culinger membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia selalu ingin menyimpan urusan malam itu ketika di gua berduaan sama Ye Chen dalam ingatannya. Sebagai gadis giok, dia melakukan hal-hal seperti itu. Meskipun begitu Culinger sangat khawatir pada Ye Chen. Chu Xuan-er berteriak, "Cheng Kun, jika kami belum mati, kami tidak akan melupakan kejadian hari ini, dan suatu hari nanti kami akan membuatmu membayar semuanya." Dalam argumen itu, perkataan Chu Xuan-er terdengar di platform pertempuran. Chu Xuan-er terpana oleh amarah itu. Chu Xuan-er menembus langit dengan pedang dan menunjuk Cheng Kun di kursi tinggi. Bahkan jika Chu Xuan mati karena ini, kita juga harus memberikan keadilan untuk Ye Chen. Melihat ini, Cheng Kun mencibir, dan kekuatan magis mengerikan yang telah lama muncul akan dimainkan di udara. Tentu saja, pada saat Chu Xuan hendak menembak, sosok punggun Yang Dingtian menghalangi serangan Chu Xuan. Darah menumpuk, dan ketika semua orang melihatnya, ditemukan bahwa Yang Dingtian yang memblokir pedang Chu Xuan. Yang Dingtian ditusuk oleh pedang Chu Xuan. Mundur. Yang Dingtian tiba-tiba berkata, menyela kata-kata Chu Xuan di tempat. Yang Dingtian sebagai ketua sekte jelas lebih tahu jalan terbaik, dan jelas bahwa pertempuran di sini tidak diragukan lagi mencari jalan kematiannya sendiri. Salah satu murid mereka telah dihancurkan kultivasinya. Yang Dingtian bahkan lebih mengerti bahwa jika dia ingin memulihkan keadilan untuk Ye Chen, aku tidak mampu menghadapi mereka dengan jumlah pasukanku saat ini, jika ingin membalaskan dendam Ye Chen. Satu-satunya cara yang paling aman adalah kembali ke Sekte Heng Yue, mengerahkan seluruh pasukan untuk berperang menghadapi Sekte Zeng Yang. Pandangan dingin pada Cheng Kun, Yang Dingtian tiba-tiba berbalik, dan menginjakkan kaki di pedang terbang. Sial! Melihat ini, Pang Dacuan mengatupkan giginya dan memeluk Ye Chen dan melangkah ke pedang terbang. Selain itu, meskipun angin tidak dilacak, meskipun mereka tidak mau, bahkan jika ada kemarahan yang mengerikan, mereka tidak boleh menindaklanjuti. Namun, ketika Chu Xuan pergi, dia menatap Cheng Kun dengan tatapan main-main di kursi tinggi, dan suara gemetar dingin mengguncang langit. "Cheng Kun, perhitungan hari ini, kami akan membiarkanmu membayar kembali di masa depan." Segera, pedang terbang berdengung dan naik ke udara. Di pedang terbang, Ye Chen, dengan tampilan gelap, sangat redup, dan menunduk diam-diam, melihat wajah-wajah jelek itu. Meskipun marah, dia sangat diam. Mungkin siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin diam dia, semakin menakutkan dia. Di sisi lain, melihat pedang terbang, Jining Suang, tubuhnya membeku sesaat. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh suci tingkat tinggi, tetapi lebih seperti wanita yang lemah, menonton secara terbuka kekasihnya lamanya pergi di hadapannya. Setelah Yang Dingtian pergi, kakek Zuge melirik Cheng Kun di kursi tinggi, dan kemudian menatap Yin Zeng yang berdiri di atas, dan mencibir, "Yin Zhou, hari ini akhirnya aku mengetahui seperti apa cara berpikir kalian Sekte Zeng Yang." Setelah mendengar kata-kata itu, Yin Zhou juga mendengus, "Zugeyu, kamu tidak diundang untuk datang ke sini dan mengacau di daerah terlarang di Sekte Zeng Yang. Aku masih belum membuat perhitungan denganmu." Senior Zugeyu memutar lehernya, dan berkata, "Apa maksudmu kau ingin berduel denganku lebih besar dari aku tidak takut padamu, di mana di tubuhnya mulai bekerja. Paksaan yang kuat tiba-tiba muncul,
dan semua orang di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Yin Zhou mendengus dingin, dan paksaan yang kuat langsung memenuhi langit, dan momentumnya tidak lemah bagi kakek Zuge. Melihat ini, wajah kuat penonton tiba-tiba membeku, melihat kedua orang kuat itu turun tangan. Ini bukan lelucon, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa menjadi umpan meriam. Oke, namun, ketika semua orang berpikir bahwa dua orang kuat akan berduel, Senior Zuge tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan melihat ke kedalaman sekte Zeng yang ada kekuatan tersembunyi. Ini nafas yang kuat, kakek Zuge sepertinya melihat sesuatu. Meskipun kilatan baru saja berlalu, dia ditangkap olehnya, dan yang mengejutkannya, orang yang meluap napas ternyata sejajar dengan dia dan hal kekuatan. Kenapa? Apa kau takut? Melihat Zuge mengambil momentum, Yin Zhou di atas tersenyum. Senior Zuge melirik Yin Zhou dan bergumam, masih ada kesempatan di lain hari, lalu berbalik tiba-tiba, mengajak Biou, mengemudikan pedang terbang dan menghilang ke dalam kehampaan. Kepergian tiba-tiba Senior Zuge membuat penonton sedikit terkejut. Bukan gaya Zuge Yu untuk mundur dengan cara rahasia, dan pergi begitu samar, pasti sekte Zeng ya ada yang membuat dia takut. Semuanya, pertunjukannya sudah berakhir. Ketika semua orang terkejut, Cheng Kun melirik ke bawah dengan tenang. Dikatakan bahwa keluarga kultivasi buru-buru berangkat, dan bahkan Zuge Yu, yang tidak takut pada ketakutan, apalagi mereka. Namun, meskipun mereka telah pergi, mulut mereka penuh dengan desahan dan seruan. Kompetisi kali ini jauh lebih seru dari yang dibayangkan. Tubuh roh misit itu memang mempesona, tetapi ada yang lebih menakjubkan darinya. Memikirkan Ye Chen, saya khawatir setelah hari ini, hasil kompetisi tiga sekte akan segera menyebar ke seluruh dataran Chu. Namanya juga ditakdirkan untuk dikenal oleh semua orang, yaitu anak di tahap inti manusia, memecahkan legenda yang tak terkalahkan mengalahkan tubuh roh mistik. Sungguh disayangkan seorang kultivator yang berbakat seperti itu harus kehilangan kemampuan kultivasinya karena sekte Zeng Yang. Dan Tian yang hancur tidak dapat dipulihkan kembali. Aku yakin seorang kultivator tingkat tinggi pun tidak akan lolos dari bahaya pil itu. Terlalu banyak orang menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu sebab atau akibat, atau angka tetap di tengah-tengah. Ye Chen dikeluarkan dari sekte karena hancurnya Dan Tian hari itu. Terlalu banyak orang menghela nafas dan berpikir, Ye Chen bisa memulai jalan kultivasi lagi ketika Dan Tian hari itu hancur. Saya ingin tahu apakah kali ini Ye Chen dapat mengubah hidupnya lagi dan menciptakan legenda lain. Namun, semua orang tahu bahwa kali ini mungkin tidak mungkin. Dan Tian rusak dan masih bisa diperbaiki, tetapi fondasi untuk perbaikan hancur, bahkan jika orang kuat memakan pil, itu juga tidak berdaya. Pil penghancur tulang sudah cukup untuk membunuh kultivator tinggi, apalagi Ye Chen yang hanya di tahap inti manusia. Senior Zuge pun berkata dengan sangat baik bahwa Ye Chen dapat menyelamatkan hidupnya, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Segera, para penonton berhenti bicara dan meninggalkan sekte Zeng Yang. Pada titik ini, hanya ada platform pertempuran yang rusak, dan leluhur Zeng Yang yang tertawa dan tertawa. Ini adalah harga yang pantas karena memprovokasi saya sekte Zeng Yang. Di kursi tinggi, Cheng Kun tersenyum senang. Menurutnya, meskipun sekte Zeng Yang kehilangan wajahnya kali ini, dia masih pemenang terbesar. Meskipun Ye Chen mengalahkan tubuh roh mistik,
Ye Chen sudah dikatakan sudah mati karena kultivasinya hilang, dan Jining Suang hanya membutuhkan waktu, pasti akan mekar lagi. Yang Ding Tian, bisakah kalian kembali hidup-hidup? Senyum Cheng Kun bahkan lebih baik, dan ada kesuraman suram di matanya. Karena kalian tidak ingin mati di sini, sebentar lagi akan ada 2 jenderal kematian yang akan menghadang jalan kalian. Apa kalian mampu 2 jenderal kematian? Langit menjadi gelap. Di atas pedang terbang besar, Yang Ding Tian berdiri tegak, mengarahkan pedang terbang melintasi langit seperti pelangi ajaib. Di belakangnya, Chu Xuan memegang Ye Chen di tangannya, memanggil lebih dari sekali, tetapi dengan wajah pucat, Ye Chen belum bisa bangun sejak dia pingsan. Selama periode ini, semua orang menembak, menyuntikkan energi ke dalam tubuh Ye Chen. Namun, tubuh Ye Chen seperti bola berlubang. Tidak peduli berapa banyak orang hebat yang telah memasukkan energi, mereka akan runtuh di saat berikutnya. Anehnya, Danhai Ye Chen masih utuh, tapi Ye Chen tidak bisa menyimpan energinya. Yang lebih serius adalah semakin banyak orang menanamkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Ye Chen, semakin buruk kondisi Ye Chen. Selama periode ini, napas Ye Chen pernah berkurang secara ekstrim, dan hampir mati. Kemauan kuat Ye Chen, yang telah dipertahankan beberapa kali. Namun, meski begitu, tubuhnya masih sangat buruk, lautan inti kering, tidak ada jejak ki, meridian dalam tubuh telah rusak, organ-organ internal hancur, keseluruhannya adalah orang yang berdarah, seluruh tubuh berbeda. Pori-pori besar terus berdarah dan tidak pernah putus. Chu Ling menggunakan metode rahasia untuk memeriksa tubuh Ye Chen, dan penampilannya sangat mengkhawatirkan. 80% meridian di dalam tubuh Ye Chen sudah hancur, selain tidak dapat menyimpan kekuatan spiritual, dia juga mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Dikatakan bahwa hati semua orang langsung dingin. Meskipun Ye Chen memenangkan bertarung melawan Jining Suang, itu juga kemenangan yang mengerikan. Menderita luka parah, ditambah efek samping dari penggunaan jurus terlarang mata roda abadi, tubuhnya sangat buruk, dan dia makan pil penghancur tulang. Betapa merusaknya dan itu adalah pil tingkat 5, Ye Chen sangat beruntung bisa menyelamatkan hidupnya. Hari ini, penambahan banyak faktor yang tidak menguntungkan telah mempromosikan cedera Ye Chen menjadi cedera luka dalam, yang berarti Ye Chen tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi, dan benar-benar menjadi orang cacat. Akhir cerita ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Siapa Ye Chen? Dia adalah pria yang menghancurkan legenda tak terkalahkan hanya di tahap inti manusia, kultivator yang langka dalam 1000 tahun, adalah masa depan Heng Yue. Murid berbakat seperti itu memiliki potensi besar. Kebetulan itu adalah murid yang luar biasa. Fondasinya dihancurkan, dan penanaman seluruh tubuh dihapuskan. Dalam hal sekte, kerugiannya sangat menghancurkan. Brengsek. Pang Dacuan mengertakkan gigi, dan dia sangat kesal sehingga tinjunya berderak. Chu Xuan berkata, ini semua salahku. Kalau aku tidak menyuruhnya untuk menelan pil itu, hal ini tidak akan terjadi pada Ye Chen. Yang Ding Tian berkata, adik seperguruan, jangan menyalahkan dirimu, kejadian seperti ini memang tidak dapat diprediksi. Siapa yang akan menyangka, kepala sekte sepertinya berani menjebak murid dari tahap inti manusia di hadapan semua orang. Kita terlalu ceroboh. Ye Chen bangun, kata si Tunan, yang telah berdiri di samping Ye Chen, buru-buru, dan setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berkumpul. Ye Chen membuka matanya dengan lelah,
Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan matanya yang gelap tampak kusam pada saat ini, dan ada kemungkinan pemusnahan setiap saat. Yang Dingtian berkata, "Kau jangan khawatir, kita pasti akan memikirkan cara untuk memulihkan keadaanmu setelah kembali ke sekte, semuanya pasti akan baik-baik saja." Mendengar itu, Ye Chen tersenyum sedih. Ye Chen paling tahu kondisi fisiknya. Setelah menelan pil, aku tidak mungkin pulih kembali, ditambah dengan luka dalam, mungkin aku sudah ditakdirkan menjadi seseorang yang tidak mampu berkultivasi lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Melihat ekspresi Ye Chen bergetar, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi memegang telapak tangan Ye Chen. "Guru, ini bukan salahmu, aku sendiri yang ingin memakan pil itu." "Berhenti." Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, Yang Dingtian, yang berada di depan pedang terbang besar, mendengar kesembronoan. Melihat ini, semua orang berdiri dan melihat ke depan. Mereka melihat bahwa di depan kehampaan, berdiri seorang pria paruh baya dengan pakaian hitam, dengan tampilan kusam, matanya kosong, dan tidak ada sedikit fluktuasi emosional di wajahnya, seperti mayat. Orang itu sudah mati. Ye Chen, dengan ekspresi gelap, melihat pria paruh baya berbaju hitam melalui celah-celah kerumunan. Meskipun kondisinya sangat buruk, meskipun kekuatan pupilnya mata roda abadi menghilang, penglihatannya masih ada. Terlihat bahwa pria paruh baya berbaju hitam di depan mereka adalah mayat. Mengapa orang mati memiliki aura yang begitu besar? Mulut Ye Chen berdarah lagi. Meskipun pria paruh baya berbaju hitam yang menghalangi jalan mereka adalah orang mati, dia benar-benar merasakan tekanan besar. Yun Changhai. Sebagai Ye Chen mengerutkan kening, Yang Dingtian berbicara lagi, dengan keraguan ekstrim dalam kata-katanya, dan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya yang bijaksana. Bagaimana mungkin itu? Yu Changhai sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu. Lainnya, seperti Pang Dacuan dan Dao Xuan, dan Chu Xuaner dan Chu Ling'er, memiliki banyak kejutan dan keraguan. Siapa Yun Changhai? Melihat semua orang begitu, si Tunan memandang Chu Xuaner. Yun Changhai adalah salah satu dari sedikit orang kuat di negeri yang luas ini. Kekuatannya tidak di bawah Zhuge Yu, tetapi itu tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Tetapi untuk beberapa alasan, dia meninggal di sebuah makam kuno, tetapi legendanya ada diturunkan turun-temurun. Lalu, apa yang terjadi? Xian, di samping, tidak menunggu si Tunan berbicara, "Tidak. Bukankah dia sudah mati?" "Dia memang sudah mati." Chu Xuaner mengerutkan kening dan berkata, "Aneh berada di sini sekarang. Berhati-hatilah." Begitu kata-kata Chu Xuaner jatuh, Yang Dingtian mendengus, karena Yun Changhai, berpakaian hitam, memecahkan kekosongan dalam satu langkah, dan menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, mata Yang Dingtian berkedip, dan dia segera menembak, dan juga merupakan cetakan telapak tangan yang kuat. Boom! Saat raungan terdengar di seluruh dunia, pedang terbang besar itu bergetar. Sangat disayangkan bahwa orang mati di sisi yang berlawanan setenang laut, tetapi Yang Dingtian, dibuat mundur tak berdaya. Itu sangat kuat. Dao Xuan dan yang lainnya terlihat sangat berbeda. Boom! Boom! Ketika beberapa orang membicarakannya, Yang Dingtian dan mayat hidup Yun Changhai sekali lagi mengeluarkan serangan masing-masing, tetapi mayat hidup Yun Changhai begitu kuat sehingga Yang Dingtian kalah lagi. Penindasan. Yang Dingtian mendengus, alisnya berkedip, segel harta karun berbentuk naga terbang keluar, tergantung di udara,
dan dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan cahaya terang, mengeluarkan paksaan yang kuat, dan menekan orang mati Yu Changhai. Masih tidak ada gelombang di wajah Yun Changhai, tetapi dia bisa menghindari senjata spiritual, dan cetakan telapak tangan gelap meledakkan segel harta karun berbentuk naga yang dingtian ke langit. Suara tabrakan logam terdengar seketika, dan senjata spiritual berbentuk naga yang dingtian segera terbalik oleh serangan telapak tangan mayat hidup, dan bahkan kemuliaan mempesona yang mekar di atasnya langsung hilang. Musuh terlalu kuat meskipun telah mati, ini sungguh aneh. Telah mati,